Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Semangat pagi. Ini sedikit ice breaking ya. Semangat pagi, mungkin Bapak Ibu bisa ucapkan pagi luar biasa. Semangat pagi. Biasa. Terima kasih banyak, luar biasa sekali untuk semangatnya di siang ini. Saya langsung saja. Jadi kami ada salah satu aksi nyata berkaitan dengan menyebarluaskan budaya positif yang kami pelajari di modul calon guru penggerak di bagian modul 1.4. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit dari saya, ada beberapa topik yang akan saya sampaikan terkait dengan budaya positif, yaitu disiplin positif, kemudian teori motivasi, 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah kesepakatan dan keyakinan kelas. Baik, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga anak-anak kita atau murid-murid kita itu bisa menjadi manusia yang sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tinggi. Jadi kita semua di sini sebagai seorang pendidik itu tugasnya adalah menuntun anak-anak kita. Karena setiap anak itu saya yakin memiliki potensi masing-masing, memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Kemudian jika kita ambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita diumpamakan sebagai seorang petani. Misalkan petani yang menanam jagung. Jadi anak-anak kita itu diibaratkan sebagai jagung. Kalau Bapak Ibu kita menanam jagung, tidak mungkin kita harapnya yang tumbuh adalah padi. Begitu juga kalau kita menanam padi, kita tidak bisa harapkan anak-anak kita tumbuh sebagai jagung. Dan cara untuk menuntunnya juga banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau kita ibaratkan bahwa kita itu sebagai seorang petani, kita bisa memelihara tanaman padi tersebut, memberikan pupuk, memastikan bahwa ekosistem dari tempat dari padi itu tumbuh dapat hidup dengan sebaik-baiknya. Nah, jika kita kaitkan dengan budaya positif, ada istilah dengan kata disiplin positif. Seringkali kita menghubungkan bahwa disiplin itu berkaitan dengan hukuman, dengan peraturan. Nah, yang kami bahas di sini adalah berkaitan dengan disiplin positif, di mana kita tidak harus memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Nah, kalau kita tidak memberikan hukuman, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang akan kita bahas singkat. Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud adalah self-disiplin, yaitu disiplin dari dalam diri atau bisa disebut dengan kontrol diri. Lebih lanjutnya, disiplin sebagai bentuk dari kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang mulia yang bisa kita katakan sebagai nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sehingga kita sebagai pendidik itu bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki nilai disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang dipercaya dan diyakini tanpa memandang suku, agama. Tapi mereka yakin bahwa nilai tersebut adalah yang terbaik buat mereka. Yang mana untuk menanamkan nilai kebajikan universal itu diperlukan motivasi intrinsik. Bapak Ibu, motivasi intrinsik itu berarti motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Sedangkan jika kita berbicara tentang motivasi, ada 3 teori motivasi. Yang pertama untuk Bapak Ibu ya, ternyata di slide tidak terlalu jelas. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan
atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dari nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Jika Bapak Ibu lihat, kira-kira yang nomor 1 itu termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Dari luar kah atau dari dalam? Jika menghindari hukuman. Jika menghindari hukuman, menurut teori yang kami pelajari, itu berarti motivasi secara ekstrinsik. Begitu juga dengan penghargaan yang diberikan orang lain juga bersifat dari luar, dari ekstrinsik. Sedangkan yang terakhir adalah motivasi dari dalam atau intrinsik, yang mana mereka berusaha untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan kita dalam membangun budaya positif adalah membangun motivasi intrinsik anak-anak sehingga dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kami pelajari juga ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Saya sendiri kelima tersebut pernah saya lakukan, ya, dalam menghadapi atau menangani permasalahan yang dimiliki oleh anak-anak. Ketika kita mengambil posisi sebagai kontrol di kelima itu, ada dampak yang anak-anak dapatkan dari apa yang kita lakukan. Misalkan, jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, apa yang dilakukan oleh guru? Yang dilakukan oleh guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir baik dari verbal maupun secara fisik. Nah, apa yang akan dihasilkan dari hal itu? Yang pertama, mungkin anak-anak akan memberontak, kemudian ada rasa dendam atau menyalahkan orang lain. Dan dampaknya adalah mengulangi kesalahannya berulang kali. Itu menurut teori yang kami pelajari. Kemudian ada juga posisi pembuat rasa bersalah. Di sini guru memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah, yaitu dengan mungkin cara penyampaiannya tidak sekeras dari posisi penghukum, tapi dia menggunakan kata-kata yang lembut. Namun di sana dia membuat anak tersebut merasa bahwa dirinya salah, dirinya gagal, sehingga ada rasa rendah diri dari anak tersebut. Hal yang ditentukan bagaimana? Dia seringkali akan menyembunyikan sesuatu, kemudian akan menyangkal serta berbohong. Dan dampaknya adalah anak tersebut menjadi rendah diri, kemudian merasa tidak berhasil atau mereka merasa gagal dan merasa bahwa dirinya tidak berharga. Kemudian ada juga kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, kalau memposisikan diri sebagai teman, biasanya kita membangun suatu keakraban dengan siswa. Jadi, tentu dengan ajakan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Kita masih berusaha untuk mengontrol mereka dengan memposisikan diri sebagai teman, Bapak Ibu. Tapi apa yang akan menjadi dampak bagi anak-anak? Nah, anak-anak akan merasa ketergantungan, kemudian tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Mungkin anak tersebut akrab dengan saya. Ketika saya berhadapan dengan saya, dia akan mengikuti apa yang saya lakukan. Tetapi misalkan dengan Pak Ino dia merasa tidak akrab. Jadi dia tidak akan melakukan apa yang diminta oleh Bapak Ino karena tidak ada rasa akrab. Kemudian sebagai pemantau, guru yang memposisikan diri sebagai pemantau, dia lebih sering menggunakan data, mencatat berapa kali anak ini akan melakukan pelanggaran, kemudian apa konsekuensinya, apa hukumannya, beliau catat dengan sedemikian rupa karena dia berbasis dengan data. Apa yang akan terjadi atau apa dampaknya? Dampaknya kepada anak adalah dia bisa menyesuaikan diri apabila dia diawasi terus-menerus, dan juga menitik beratkan pada diri sendiri untuk mendapatkan hadiah atau untuk menghindari suatu hukuman. Dan posisi kontrol yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini yang kami pelajari lebih dalam. Yang mana posisi manajer ini dia sifatnya tidak menghukum, juga tidak membuat anak merasa rendah diri.
Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dengan menerapkan yang namanya restitusi. Atau bisa disebut juga dengan segitiga restitusi. Apa yang akan terjadi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer? Jadi hasilnya adalah terjadinya penguatan watak atau karakter. Karena di sini ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer dalam menghadapi anak-anak, itu kita membantu mereka untuk menemukan solusinya. Mereka tidak hanya menyadari kesalahan mereka, tetapi juga menemukan solusi yang dapat memperbaiki situasi saat itu, memperbaiki diri mereka kemudian. Dan dampak dari murid adalah mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, untuk memposisikan diri sebagai manajer itu seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang mana langkah-langkahnya adalah yang pertama, menstabilkan identitas anak-anak. Mengatakan bahwa setiap orang itu, kita setuju bahwa setiap orang itu adalah sosok yang tidak sempurna dan bisa saja melakukan kesalahan sewaktu-waktu. Kita stabilkan dulu identitas mereka. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Artinya kita tanyakan, kita pahami apa yang melatar belakangi tindakan mereka. Apakah ada kebutuhan yang mereka yang tidak terpenuhi? Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk mempertahankan diri. Kemudian yang kedua kebutuhan akan kasih sayang atau love. Kemudian yang ketiga kebutuhan akan kesenangan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Mungkin saja karena tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut, itu yang menyebabkan mereka melakukan suatu tindakan yang tidak kita inginkan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan tentang keyakinan yang mereka percaya. Itu yang akan saya bahas terakhir, yaitu berkaitan dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kita mungkin di sini di sekolah sudah ada peraturan guru, sudah ada peraturan siswa. Tapi di sini ada tambahan atau ada materi baru yang kami dapatkan, yaitu berkaitan dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kenapa tidak cukup dengan peraturan saja? Karena kesepakatan dan keyakinan kelas itu berasal dari murid. Jadi murid yang berkeyakinan untuk melakukan suatu tindakan yang mereka inginkan, yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal tadi. Yang mana keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini bisa dilakukan oleh wali dengan anak murid, atau bisa dengan guru pelajaran dengan anak murid itu sendiri. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini adalah aturan yang berasal dari diri murid. Jadi kita bisa berdiskusi, berdialog dengan murid kita, dengan anak-anak kita. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan saat berada di kelas. Misalkan seperti yang ada di depan. Jadi Bapak Ibu yang membuat keyakinan kelas seperti ini, tahapannya adalah pertama, mereka menggali pendapat dari anak-anak. Menggali pendapat dari anak-anak, apa kesepakatan kelas yang akan mereka gunakan atau sepakati. Kemudian semua pendapat anak-anak itu dicatat bisa di papan tulis, bisa menggunakan sticky note juga, kertas kecil yang berwarna-warni itu, kemudian ditempel di depan. Setelah itu kita lihat lagi, tinjau lagi keyakinan atau kesepakatan kelas yang bagaimana yang pas. Setelah itu kita bisa buatkan poster kesepakatan kelas. Jadi poster kesepakatan kelas kita bisa buat dengan menggunakan kertas manila. Kemudian masing-masing poin dari kesepakatan itu kita tuliskan di poster tersebut. Nah, untuk bagian terakhir adalah sebagai tanda bahwa kita semua, baik guru maupun siswa, menyepakati, kita bisa lakukan tanda tangan atau kita tuliskan semua nama-nama anak di kesepakatan tersebut. Jadi ketika kita melihat anak tersebut melanggar suatu aturan, kita bisa tinjau lagi. Kira-kira kesepakatan mana yang anak-anak atau murid kita langgar. Jadi harapan saya di sini adalah pembuatan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas ini menjadi hal dasar atau hal yang paling
awal kita lakukan dalam menerapkan budaya positif seperti itu. Jadi di sini Kakak Ino juga di Manggarai Timur di sekolah beliau yang lama juga sudah menerapkan, mungkin bisa berbagi apa lebih jauh tentang kesepakatan dan keyakinan. Mungkin sekian dari materi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Saya minta maaf jika ada penyampaian saya yang masih salah ataupun keliru. Sekian dan terima kasih. Pak Ino, ada tambahan? Baik, seperti yang disampaikan oleh teman kita Ibu Suci, ya, ini saya lebih fokus kepada pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail seperti yang disampaikan oleh Ibu Suci tadi, tetapi di sini saya mengharapkan bahwa kita semua, Bapak Ibu guru yang ada di lembaga ini, saling bekerja sama, berkolaborasi tentang pembuatan atau membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ketika nanti ada kendala, misalnya katakan buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas 9A atau 9B, ketika ada kendala bisa kita saling berkolaborasi, tanya kepada kami apa, bagaimana, nanti kami membantu Bapak Ibu guru sekalian. Bukan berarti di sini bukan berarti kami dan Ibu Suci dan juga Bapak pimpinan bukan berarti menggurui, ya. Tapi ini berangkat dari apa yang kami dapat. Di sini kami membagi, men-sharing apa yang kami sudah dapat di kegiatan CGT ini. Mungkin itu saja. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Sedikit menarik dari pembicaraan Bapak Kepala tadi tentang mimpi apa semalam itu berapa, itu masa pasti saja Pak. Jadi saya pikir itu masa pasti awal dari sebuah bicara. Tapi yang saya ingin tanyakan pada kesempatan ini, memang diskusi kita siang ini sangat menarik bagi saya Bapak, berkaitan dengan keyakinan kelas. Berdasarkan dari pengalaman saya sendiri, saya bukan dari kelas, tapi saya di sini guru mata pelajaran. Memang di awal-awal masuk kelas dulu, baik di kelas A sampai kelas F, di kelas 8, saya sudah membuat sebuah kesepakatan kelas berkaitan dengan aturan pada saat pelajaran praktek. Hanya karena di sini Bapak, memang tuntutannya tadi kesepakatan kelas itu harus ditempel di dinding yang mudah dijangkau dan mudah dibaca. Nah, hanya karena saya punya kemarin Bapak buat kesepakatan secara lisan saja. Nah, kendala saya di sini Bapak, setelah saya buat kesepakatan kelas sampai di lapangan, kesepakatan yang kami sudah sepakati dengan siswa, masih ada oknum-oknum yang melanggar dari kesepakatan tersebut. Nah, setelah melaksanakan pendekatan dengan siswa tersebut, awal-awalnya memberikan sebuah teguran, kemudian yang kedua terapi, yang ketiga saya ambil hukuman fisik. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, langkah-langkah yang saya ambil, yang telah saya ambil, itu salah atau bagaimana? Terima kasih, saya kembali. Oke, terima kasih pada Pak Tok yang sudah membuat kesepakatan kelas bersama dengan peserta didik yang mengikuti mata pelajaran PJOK bersama Pak Atok. Silakan Ibu Suci dengan Pak Ino menanggapi untuk kasus ini. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Atok tadi, ya. Berkaitan langkah-langkah yang diambil oleh Pak Atok tadi memang sudah pas, hanya belum maksimal. Kenapa dikatakan belum maksimal? Ya, seharusnya kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat itu harus ditempel, ya, dan supaya nanti anak-anak muda ya dipahami ketika mereka lewat, oh ini keyakinan kelas kami seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Tapi ketika Pak Atok menyampaikan secara lisan, anak-anak juga kadang lupa, ya, lupa dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat. Karena begini, bahwa keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang dibuat itu datangnya itu dari anak itu sendiri, ya. Bukan berarti bahwa karena bujukan teman, ikut-ikut saja ya. Bagaimana kau punya keyakinan kelas? Saya punya ini, saya datang sekolah tempat saya masuk ikut-ikut, bukan ya? Itu maksudnya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, Ibu Suci. Baik. Nah, terima kasih atas waktu yang dilakukan oleh Pak Atok itu sudah mengarah ke segitiga restitusi.
Jadi ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan sehingga anak merasa bahwa dirinya sudah tidak sesuai dengan apa kesepakatan kelas mereka. Nah, kemudian memang kita akui bahwa anak-anak kita itu sangat beragam, kemana sifat-sifat mereka banyak sekali yang menonjol. Tapi satu hal dari saya, kita tidak bisa melakukan bertumpu. Pada siapa lagi anak-anak itu akan bersandar. Mungkin saya sering sekali, mungkin kalau kita sudah capek sekali kita punya mulut untuk bilang setel dalam, masih saja ada anak-anak yang tidak setel dalam. Tetapi kalau kita lakukan pembiaran, itu malah lebih salah lagi. Seperti itu. Jadi kita pasti capek, Bapak Ibu pasti rasakan capek untuk ulangi hal yang sama terus menerus. Ya, Bapak Ibu boleh capek, tapi jangan menyerah. Capek boleh, tetapi kita tidak boleh menyerah. Karena ketika kita menyerah, berarti anak-anak kita sudah bertumpu ke siapa lagi di sekolah ini kalau kita sudah menyerah. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Suci dan Pak Ino. Seperti itu Pak Atok, bahwa langkah-langkah yang sudah tempuh sudah baik. Hanya seperti dikatakan oleh Pak Ino tadi belum maksimal ya. Bagaimana kesepakatan itu dibuat secara tertulis dan tunjukkan kepada mereka apa yang dilanggar dari kesepakatan itu. Mengapa melakukan pelanggaran? Selama ini memang saya juga membuat kesepakatan kelas secara lisan sebelum saya menjadi CGP, bahwa setiap kali pelajaran agama Katolik dan budi pekerti itu, pertama sekali wajib hukumnya membawa kitab suci. Yang kedua, wajib hukumnya untuk ke gereja pada hari Minggu. Bagaimana ketika ini dilanggar? Kami berlutut, Pak. Sehingga saya jelaskan kepada mereka, ketika kalian berlutut, bukan karena dihukum oleh Pak Sintus yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, tetapi kalian dihukum oleh kalian punya perbuatan sendiri yang tidak membawa kitab suci dengan yang tidak ke gereja. Karena melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Tetapi sampai dengan saat ini pengalaman saya untuk 2 kelas yang saya ampu di sini, anak-anak masih punya kecenderungan yang paling kuat untuk menerima hukuman fisik. Kita sudah membuat kesepakatan, kalian melanggar kesepakatan. Apa yang kamu lakukan saat ini? Oh, nggak akan kekuta apa? Itu tidak. Karena kalau saya pukul kau nanti, maka saya berurusan dengan kepolisian lagi kemudian. Tetapi apa yang kira-kira yang kau harus lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu agar kita konsisten pada kesepakatan yang sudah kita buat. Itu arahnya, Pak. Masih ada lagi teman-teman? Ini terakhir ya. Ini terakhir sudah. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Saya mau berbagi. Saya sebagai wali kelas 7C. Nah, waktu awal tahun ajaran kemarin kita buat briefing kepada anak-anak. Kemudian ada 7 orang, saya punya anak yang kurang lancar membaca. Kemudian di sini kami buat kesepakatan. Nah, kesepakatan yang kami kemarin, bila mana untuk 1 semester ini ke depan belum ada perubahan dari 7 anak ini, maka mereka untuk naik kelasnya nanti mereka tidak dinaikkan, tapi tetap bertahan di kelas 7. Nah, dari 7 anak ini Bapak, ada 4 orang yang ada perubahan secara signifikan, kemudian 3 orang anak, dan yang lebih parah ini adalah 1 anak ini atas nama Hilda Dolorosa ini, Fana. Sudah berapa kali saya panggil untuk tanya dia kira-kira kendalanya di sini. Sampai tidak ada perubahan sama sekali sejak awal tahun ajaran sampai sekarang, tidak ada perubahan sama sekali ini anak. Sehingga pada kesempatan ini jadi mungkin dari Bapak Dorang dan juga dari Ibu Suci dan Pak Ino mungkin bisa berbagi kira-kira langkah yang terbaik, karena saya rasa menyesal sekali, dan saya sebagai wali kelasnya itu sebenarnya ada rasa tidak puas, dan ada sedikit rasa gagal ya, untuk membimbing anak ini karena tidak ada perubahan sama sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ira. Silakan
Ibu Suci, Pak Ino menanggapi kasus ini. Baik, terima kasih ya. Berkaitan apa yang disampaikan oleh Ibu Fira tadi, di situ tadi 7 anak, kemudian 4 anak yang ada perubahan. Memang di sini Bapak Ibu ya, tugas seorang guru itu memang sangat berat ya. Di mana seorang guru harus mampu bisa membimbing, mendidik, ataupun melayani ya. Mendidik dia seperti apa ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin dari segi gaya belajar anak tersebut ya. Nah, di sini seperti yang saya sudah dapat dari ini CGP ya, itu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang dimana pembelajaran itu mengakomodirkan semua kebutuhan dari anak tersebut ya. Kadang juga contoh, satu contoh khusus untuk mata pelajaran PJOK ya. Ketika saya menerapkan materi pembelajaran passing atas ya, passing atas ataupun passing bawah, dari 24 anak ada yang belum bisa ya. Ada yang bisa, ada yang belum bisa, ada setengah bisa ya. Itu. Nah, di sini ya tentu sebagai seorang guru kita melakukan pemetaan kebutuhan dasar dari anak tersebut ya. Nah, kenapa sampai melakukan pemetaan kebutuhan dasar anak tersebut? Karena anak-anak tidak semua bahwa tingkat pemahaman anak-anak itu rata ya. Tidak ya. Tentunya berbeda-beda. Kemudian karakteristik anak-anak tersebut juga berbeda ya. Itu. Kemudian yang ketiga ya. Nah, bagaimana cara melakukan pemetaan kebutuhan dasar anak tersebut? Karena begini, yang pertama kita melakukan wawancara ataupun melakukan atau membuat angket ya. Bisa juga melalui pengamatan, oh anak tersebut kadang dia tidak senang dengan materi ini ya. Katakan bola voli tadi ya, katakan passing atas passing bawah. Anak ini tidak senang dengan ceramah dari Pak Tok ataupun Pak Yonis ya. Lebih senang dengan praktek saja ya, video ya. Lebih senang dengan pengamatan atau melihat gambar-gambar saja. Mungkin Bapak Ibu itu makanya tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak pimpinan dan teman saya Ibu Suci tadi. Di sini perlu sekali berkolaborasi kerjasama di antara teman-teman yang ada di lembaga ini berkaitan dengan problem yang dihadapi oleh anak tersebut ya. Mungkin itu saja yang bisa saya. Oke, terima kasih Pak Ino. Ibu Suci? Ya baik, saya sedikit menambahkan di sana. Betul sekali bahwa perlunya kolaborasi antara guru marko dengan wali kelas, dan karena ini berkaitan dengan kemampuan dasar membaca, yang mana kemampuan dasar membaca anak juga ada kontribusi dari orang tua. Jadi kalau kita rasa kemampuannya masih sangat minim, kita bisa komunikasikan dengan orang tuanya, Ibu Ira. Kita bisa komunikasikan dengan orang tuanya bahwa anak bapak atau anak ibu, kami lihat kemampuan membacanya masih sangat-sangat jauh tertinggal dari teman-temannya, sehingga orang tua dan orang tua anak juga bisa memotivasi anak tersebut untuk mendampingi mereka belajar di rumah. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ino dengan Ibu Suci. Ada informasi tambahan tentang anak itu dari tetangganya, emaknya di Malaysia, bapaknya di Malaysia. Ini menjadi satu kondisi satu informasi yang memperkaya kita soal latar belakang keluarga dari anak ini ya. Apakah endenya sudah naruh nakole atau kembali ke kampung dari orang tuanya? Ini yang akan perlu kita gali bersama. Sepertinya Ibu An juga mau berkomentar, silakan. Ya baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan anak yang atas nama Kana. Tadi sebenarnya saya juga ingin menyampaikan tentang informasi tersebut bahwa memang Fana ini adalah sosok seorang anak yang pertama tadi seperti yang teman-teman CGP sampaikan, bahwa kita harus memperhatikan lagi 5 kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tersebut dari sekolah. Saya sedikit melakukan pendekatan sejak dikonsultasikan oleh Ibu Ira. Memang anak tersebut lebih senang mendengar mata pelajaran itu apabila bercerita, tetapi berceritanya dia anak yang sedikit demam panggung istilahnya. Kalau di depan orang banyak dia bangga atau gugup, tapi pada saat berdua secara individu dia mampu untuk menyampaikan cerita atau materi yang kita tanyakan. Contohnya kemarin sore saya sempat
berbicara tentang pemilihan jurusan dengan Fana, dan dia menyambung saya dengan cukup baik saat bicara berdua tanpa ada teman-temannya. Jadi mungkin kita memang harus ekstra lebih giat lagi untuk mencari solusi yang terbaik untuk Fana tersebut, karena kalau di depan orang banyak memang anaknya agak gugup, Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu BPBK bersama dengan Balik Kelas. Sudah melakukan kerjasama, sudah melakukan kolaborasi. Tinggal bagaimana nanti ditingkatkan dengan melibatkan orang tua, agar orang tua, mamanya bisa punya perhatian pada anak ini untuk melakukan pendampingan di rumah. Kelihatannya diskusi kita ini menarik, tetapi waktu dengan doa tadi sudah 1 jam, sehingga tinggal ke depan apakah kita perlu lagi curah pendapat seperti ini agar kita saling berbagi pengalaman soal pendekatan yang kita gunakan terhadap anak-anak kita yang bermasalah. Perlu, Bapak? Mungkin Oke. Kita mulai dari Ibu Kaur Kurikulum, silakan. Baik Bapak, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ada 2 hal tadi Bapak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi terkait dengan siswa dari Ibu Yela, mungkin perlu juga kita menggunakan guru sebaya. Dalam arti mungkin dia punya teman dekat yang bisa menjadi motivatornya dia, sehingga temannya itu yang bisa membimbing dia untuk membaca. Karena biasanya kalau dia berhadapan dengan bapak ibu guru mungkin agak kaku, mungkin dengan orang tuanya mungkin situasinya juga lain, mungkin kita bisa pakai guru sebaya. Oke, terima kasih. Itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak, terkait dengan diskusi kita ini sangat menarik. Harapan saya adalah bahwa kita akan menyiapkan satu waktu lagi untuk membahas semua aspirasi kita, tetapi harapan dari saya adalah kita membuat kesepakatan dulu di kelas, yang mana kesepakatan itu nanti yang kita bawa ke dalam guru, kita satukan dan menjadi suatu kesepakatan baku yang itu ditempelkan di kelas nanti. Sekian saja Bapak. Terima kasih Ibu. Memang tadi goal dari pertemuan kita sebenarnya, dari tagihan kami di modul 1 ini, kita akan punya aturan kelas, kesepakatan kelas, dengan juga keyakinan kelas. Dan aturan, kesepakatan dan keyakinan itu kemudian akan menjadi budaya positif di sekolah. Harapannya langsung dieksekusi oleh teman-teman mulai sebentar. Setiap guru mata pelajaran atau setiap balik kelas membuat kesepakatan, membuat keyakinan kelas rutin dengan siswa-siswi di kelasnya. Ada beberapa hal yang menjadi bahan yang perlu dipersiapkan tadi di sini. Misalnya sticky note, kemudian kertas manila dan segala macam. Ya kalau memang siswa-siswi tidak bisa mengadakan itu, ya tolong dianggarkan dari bos. Tetapi pertanyaan saya tadi adalah, ketika diskusi kita berbicara tentang peserta didik kita ini menarik dan hangat seperti ini, apakah kita perlu melakukan diskusi seperti ini secara rutin ke depan? Ibu Maria Valdi tadi mau menanggapi atau mau menjawab pertanyaan perlu dan tidak saja? Perlu. Perlu. Oke, silakan, Pak Insen. Seperti yang disampaikan bahwa sangat mendukung sekali, tapi yang perlu kami ingatkan dan diusulkan bahwa alangkah baiknya kalau ada rapat-rapat seperti misalnya agenda-agenda seperti ini diagendakan supaya tahu memang waktunya bahwa tanggal sekian bulan sekian kita rapat seperti ini lagi tentang kemajuan sekolah dari 3 rekan ini, supaya kita ada persiapan segala macam sampai nanti tidak akan seperti ini, ada yang tidak tahu, ada yang hadir dan ada yang tidak hadir. Terima kasih, supaya saling kerjasama. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas masukannya Pak Insen. Memang ini terkesan improvisasi, tetapi tidak bisa diprogramkan memang sejak awal karena juga kegiatannya di luar dugaan dalam perjalanannya, di luar dugaan. Tetapi bahwa semangat ketika kita punya kasus atau peserta didik kita punya soal, kita duduk bersama untuk diskusi seperti ini perlu dan pentingnya. Itu poin yang menjadi penting bagi kita pada siang ini. Pak Atok? Sudah disampaikan sama Ibu saya. Oke, baik. Terima kasih. Akhirnya kami mohon maaf kalau ini mengganggu keamanan dan kenyamanan
lebih-lebih yang sekolah pagi pasti dalam kah? Neka kita rabo. Kesepakatan kelas 9A ya. Ini berlaku untuk selama kalian selama proses pelajaran kelas ini. Ini berlaku kesepakatannya. Sekarang ibu minta beberapa orang di antara kalian menyatakan pendapat atau mengungkapkan pendapat. Menurut kalian kesepakatan seperti apa yang harus ada di kelas ini? Misalkan buatnya datang ke sekolah tepat waktu atau apapun lagi hal-hal yang positif yang membuat kelas ini semakin nyaman saat belajar, kalian juga nyaman belajar dan juga disiplin. Ya, bagaimana? Didenda 2.000. Baik. Satu orang catat. Siapa yang bisa catat? Sekretaris. Kita sudah punya sekretaris. Ya. Apa nomor 1 tadi? Kalau Alpa. Tapi sebentar kita diskusikan dulu ya. Jadi tidak selalu apa yang dituliskan ini jadi kesepakatan. Nanti kita akan refleksikan, kita lihat poin positif negatifnya, baru kita jadikan kesepakatan. Oke, sudah. Tenang. Selanjutnya siapa? Silakan nama saya saya pelatih kelas dan bersama. Ya. Harapan saya setiap hari selalu membersihkan kelas. Ya, berarti kesepakatan yang kamu katakan apa? Menjaga kelas. Silakan ditulis menjaga kebersihan kelas. Enak. Berdua. Ayo lagi siapa yang mau berpendapat? Yang menyampaikan kesepakatannya seperti apa? Mas banyak ini, ayo. Silakan. Nah, Selamat sore teman-teman. Sore. Kenalkan saya Ica. Saya ingin berpendapat tentang kalau sudah ada di kelas ibu harus rapi dan disiplin dalam kerapian berpakaian. enak. Ada dua ya. Rapi dan disiplin. Rapi dalam berpakaian. Ya, berarti rapi dalam berpakaian, kemudian disiplin Di dalam kelas. disiplin di dalam kelas. Setiap hari. Ya. Berdoa. Setiap masuk kelas, Ibu. Setiap masuk dan setiap pulang gitu Ketia. Ya, sebenarnya berdoa itu setiap Masuk dan setiap pulang. Pulang. Setiap memulai kegiatan dan sebelum mengakhiri kegiatan dan sebelum pulang. Ya, melaksanakan piket sesuai jadwal. Oke, bagaimana? Kita silakan sini duduk. Kita bahas dari satu ya. Kalau Alfa denda 2.000. Ya. Kalau masalah ini kan berkaitan dengan uang. Nah, kalau kita bicara tentang uang, apalagi berkaitan dengan pungutan, kali ini kan tidak ada koordinasi antara guru dengan orang tua kalian, ya, sehingga ditakutkan nanti kalau kita meminta denda itu
terjadinya pungutan liar. Sehingga bagian 1